Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman mata kuliah Hukum Konstitusi dan salam sejahtera juga untuk kepada Pak Izar sebagai dosen kami. Kali ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Maulidia, Raihan, Nurfaldi Hidayat dan Aziza Ratu Buanahan akan mempresentasikan mengenai materi konvensi dan konstitusi. Baik, diawali oleh Raihan, silahkan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan terkait konvensi dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konvensi itu sendiri merupakan istilah yang muncul dari bahasa Inggris atau yang sering juga dikenal dengan convention. Nah, itu menurut AVDC itu dalam hukum tata negara atau constitutional law terdiri memang dari dua aspek atau komponen. Yang pertama ialah constitutional law itu sendiri, yang berarti hukum lebih kepada cara tertulis atau written constitution, dan ada pula convention atau praktik-praktik yang dijalankan atau diterapkan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggara negara atau convention of the constitution. Lalu ditambahkan pula menurut Dahlan Tauib dalam bukunya diterangkan bahwa konvensi tersebut setidaknya harus memuat atau bisa dikategorikan sebagai konvensi ketatanegaraan bila mana meliputi pertama, yaitu membahas atau terkait dengan ketatanegaraan. Lalu berikutnya, konvensi ketatanegaraan ialah tumbuh, diikuti, dan dihormati oleh seluruh penyelenggara negara. Dan yang terakhir, yang paling terpenting dari aspek konvensi ketatanegaraan itu sendiri ialah konvensi merupakan bagian dari konstitusi di mana konvensi tersebut tidak dapat diadili bila mana penyelenggara negara tidak melakukannya. Lalu kita masuk ke dalam konteks konvensi dalam praktik. Jadi konvensi di negara-negara di luar negeri khususnya yang menerapkan parlementer itu sering dilaksanakan seperti contohnya itu raja harus mengesahkan rancangan atau rencana undang-undang yang telah disepakati oleh majelis tinggi maupun majelis rendah, misal itu kalau negara-negara parlementer. Dan juga majelis tinggi tidak akan menyarankan atau mengusulkan rencana undang-undang terkait dengan keuangan atau money bill. Dan juga mungkin konvensi ketatanegaraan lainnya ialah menteri-menteri akan menanggalkan jabatannya bila mana sudah tidak dipercaya lagi oleh komisi rendah. Itu beberapa contoh konkret dari konvensi ketatanegaraan. Nah, kita masuk ke dalam konteks negara Indonesia. Konvensi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada dasarnya, negara Indonesia merupakan negara hukum yang mazhab utamanya ialah Eropa kontinental. Jadi dalam hal ini, hukum harus bersifat pada dasarnya tertulis gitu, atau written law. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan pedoman hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Di dalamnya berisi norma-norma hukum terkait apa-apa saja yang boleh dilakukan dan yang dilarang dalam menyelenggarakan kegiatan
penyelenggara pemerintahan atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa apa yang ada di dalamnya merupakan rujukan bagi seluruh pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat luas, dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa hukum itu tidak hanya sekedar apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar saja, melainkan ada pula hukum-hukum atau praktik-praktik yang bersifat tidak tertulis atau the living law. Dalam hal ini, kita persempit konteksnya ialah praktik-praktik ketatanegaraan. Jadi, dalam melaksanakan atau dalam menyelenggarakan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah itu pada dasarnya memang mengacu kepada atau berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun di samping itu, penyelenggara pemerintahan juga mengacu kepada konvensi-konvensi ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia. Baik lagi, konvensi itu sendiri merupakan praktik-praktik ketatanegaraan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga seolah-olah menjadi suatu kewajiban, di mana praktik tersebut muncul, diikuti, dan dihormati oleh seluruh penyelenggara negara dalam konteks ini, karena konvensi ketatanegaraan. Dan yang perlu digarisbawahi dari konvensi ketatanegaraan ialah karena itu sifat praktik yang secara terus-menerus dilakukan, jadi konvensi tersebut pada hakikatnya merupakan anak kandung dari praktik ketatanegaraan di negara Indonesia itu sendiri. Jadi bukan impor atau adopsi dari praktik-praktik ketatanegaraan dari luar negeri. Karena pada hakikatnya konsep negara kita dengan konsep negara di luar negeri pun berbeda, sistem pemerintahan berbeda, negara beda. Jadi dari perbedaan-perbedaan tersebut nantinya akan menimbulkan konvensi-konvensi ketatanegaraan yang berbeda pula. Maka dari itu konvensi ketatanegaraan di negara Indonesia merupakan bentuk dari praktik-praktik yang benar-benar lahir dari praktik ketatanegaraan negara Republik Indonesia itu sendiri. Jadi, lalu muncul pertanyaan kembali, lalu bagaimana kedudukan atau hubungannya antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Konvensi Ketatanegaraan? Jadi pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok atau dasar hukum tertinggi Brunam dari seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, untuk melengkapi atau untuk membuat pedoman tersebut terus relevan di berbagai zaman, untuk membuat pedoman tersebut bersifat dinamis dan elastis, perlu dilengkapi pula dengan konvensi-konvensi ketatanegaraan. Karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya mencakup norma-norma dasar yang bersifat prinsip, dan itu pun sangat terbatas. Jadi bila mana tidak dikembangkan dengan hal-hal yang bersifat di luar itu, seperti salah satunya konvensi ketatanegaraan, maka nantinya akan membuat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok atau inti dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun, tidak hanya itu, penyelenggaraan negara juga dapat memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai rujukan dari penyelenggara pemerintahan dalam memutar roda pemerintahannya.
Jadi bila mana terjadi ketidaksesuaian, tetap konvensi tersebut harus diselaraskan dengan dasar normanya berupa Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam hal ini, untuk membuat Undang-Undang Dasar 1945 tetap dinamis, relevan dengan keadaan zaman, maka dari itu disitulah peran atau kedudukan dari Konvensi Ketatanegaraan di Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya ditanya kembali mengenai contoh konkret dari Konvensi Ketatanegaraan, salah satunya ialah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sehari sebelum Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam hal ini, ketentuan tersebut yang mengatur terkait pidato kenegaraan Presiden di hadapan ranah legislatif, DPR, MPR, dan lain sebagainya, itu tidak ada yang mengatur. Namun, karena secara terus-menerus dilakukan oleh presiden-presiden Republik Indonesia, maka itu menjadi suatu kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Dan dalam konteks legalitas dari konvensi tersebut, pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 pun juga tidak menutup kemungkinan untuk adanya atau untuk diterapkannya konvensi ketatanegaraan di kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi dalam hal ini, Undang-Undang Dasar membuka selebar-lebarnya peluang untuk diterapkannya atau dijalankannya konvensi ketatanegaraan yang pada hakikatnya tidak tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Lalu berikutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan keterangan dari Rehan. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan Rehan sudah mencakup semuanya ya. Mungkin ini ada sedikit tambahan. Kalau tadi Rehan mengatakan bahwa di konvensi Undang-Undang Dasar telah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk adanya praktik konvensi-konvensi tersebut, maka di sini ada dasar konstitusionalnya, di mana hal tersebut tercantum dalam penjelasan umum angka 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis, dan di samping itu juga berlaku hukum dasar yang tidak tertulis. Dalam hal ini adalah konvensi. Jadi disinilah yang kata Rehan tadi bahwa Undang-Undang Dasar itu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi adanya praktek-praktek konvensi ketatanegaraan yang mana akan melengkapi daripada norma yang ada di Undang-Undang Dasar itu sendiri. Karena tidak dapat dinafikan bahwasanya praktik ini tetap lestari dan tetap ada di praktik ketatanegaraan kita sampai saat ini. Bahkan juga nanti akan jelaskan adanya kemungkinan-kemungkinan praktik konvensi di masa depan. Terus ini tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Rehan terkait dengan hubungan konstitusi dengan hubungan konvensi dengan konstitusi, bahwasanya konvensi ini memang merupakan alat kelengkapan bagi konstitusi itu sendiri. Karena lagi-lagi kami ulangi bahwasanya dalam konstitusi tidak mungkin untuk kemudian mencakup semua hal, yang akhirnya kita tetap menampung konvensi-konvensi ketatanegaraan yang berlaku sampai saat ini. Sehingga konvensi itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena ia berperan sebagai partner yang kemudian memperkokoh kehidupan ketatanegaraan Indonesia saat ini. Jadi praktik-praktik ini memang harus ada dan tetap lestari, dan bahkan ada kemungkinan-kemungkinan praktik di masa depan. Dan selanjutnya terkait dengan contoh-contoh konvensi akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Maul. Silahkan. Baik, terkait mengenai rekomendasi mengenai perkembangan daripada adanya konvensi di masa mendatang, dijelaskan oleh rekan saya, Raihan dan juga Ratu Buana, juga sudah sangat jelas. Saya hanya menambahkan, yang kita ketahui bahwasannya dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia,
sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus, tercatat telah adanya beberapa konvensi dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam kurun waktu pertama, bahkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar sampai dengan 27 Desember 1949, dan juga dalam kurun waktu kedua, yaitu sejak Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dan sampai sekarang. Dan kita ketahui bersama bahwasannya perkembangan daripada zaman ini menuntut adanya kompleksitas dalam ketatanegaraan itu sendiri, sehingga tidak menjadi suatu hal yang dinafik bahwasannya akan ada persoalan-persoalan baru yang mungkin akan menjadi suatu konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Konvensi yang kita ketahui bahwasannya konvensi yang sebagai bagian dari konstitusi tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan, yaitu perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu dengan digantinya kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Terlepas dari adanya anggapan bahwa perubahan disebut adalah penyimpangan dari kabinet presidensial yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun menurut Menteri Penerangan RI pada waktu itu, ini adalah konvensi yang sempat terjadi pada awal-awal kemerdekaan Indonesia ya. Perubahan sistem tersebut adalah ditimbulkan dengan cara kebiasaan politik atau convention. Pada periode Orde Lama, tiap tanggal 17 Agustus Presiden Republik Indonesia mempunyai kebiasaan untuk berpidato dalam suatu rapat umum yang mempunyai kualifikasi tertentu seperti rapat raksasa, rapat samudra, dan lainnya. Dalam pidato itu, dikemukakan hal-hal di bidang ketatanegaraan. Namun, di bawah Orde Baru, kebiasaan di atas telah ditinggalkan. Sebagai gantinya, menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Itu juga sebelumnya telah dijelaskan oleh Raihan dan juga Azizah sebelumnya. Nah, konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak, atau politik dalam penyelenggaraan negara. Praktik musyawarah mufakat yang dilakukan oleh Lembaga Tinggi Negara MPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara lain, yang dimana tiap hasil pertemuan dengan rapat atau sidang harus dengan musyawarah ditentukan dengan mufakat dari hasil rapat atau sidang tersebut. Konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya discretionary power dilaksanakan, adalah penjelasan Presiden terhadap perancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai diskresi, pejabat berwenang memberikan pilihan atau opsi kembali dalam penetapannya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya daripada konvensi-konvensi yang telah terjadi sebelumnya dan mengikuti adanya kebutuhan perkembangan zaman yang semakin kompleks, maka kemungkinan akan hadir berbagai rekomendasi dalam perkembangan daripada konvensi ketatanegaraan itu sendiri. Dua contoh rekomendasi yang kemungkinan akan berkembang sebagai konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama mengenai pidato pertanggungjawaban wakil presiden terhadap MPR. Meskipun di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan bahwa wakil presiden membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan negara, ini berarti kan secara konstitusional wakil presiden juga memiliki tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan kita tahu selama ini yang melaporkan tanggung jawab kinerjanya itu hanya presiden semata kan. Nah, kemungkinan ada perkembangan di mana wakil presiden pun juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya selama menduduki suatu jabatan pemerintahan. Kemudian mengenai komposisi menteri-menteri kabinet berdasarkan pertimbangan kekuatan sosial politik. Secara eksplisit, pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Konsekuensi atas term demikian menjadikan presiden sebagai formatur tunggal dalam mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun, bisa juga ada perkembangan konvensi yang tidak mengurangi wewenang daripada presiden tadi untuk menentukan formatur daripada menteri. Perlu juga dipikirkan agar dalam praktik ketatanegaraan yang akan datang, penempatan menteri juga memperhatikan unsur keahlian sosial politik yang terdapat di masyarakat. Sehingga dengan demikian, pemerintah atau kabinet akan mendapat dukungan dari seluruh kekuatan dan konsep negara integralistik dapat dicapai. Nah, ini adalah rekomendasi-rekomendasi
perkembangan konvensi ketatanegaraan di Indonesia yang tujuannya adalah lebih memperkuat lagi daripada sistem hukum tata negara Indonesia agar berjalan sesuai dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan ada tambahan daripada teman-teman dan Pak Ijar sendiri, kami sangat membutuhkan itu semua. Kami mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan salah kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.